Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wa arsadana subulas salam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Kita melanjutkan pelajaran kita hadis arba'in. Kita sampai pada hadis yang ke-38, yakni tentang orang-orang yang menjadi aulia Allah, menjadi wali-walinya Allah. Kita baca hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah ta'ala qala man adani waliyan faqad adantuhu bil harb wa ma taqarraba ilayya al-'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma tarattu alaihi wa ma yazalu 'abdi yataqarraba ilayya bin nawafil hatta ahibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa la in sa'alni la u'tiyannahu wa la in ista'adani la a'idannahu. Rawahul Bukhari. Ini termasuk hadis qudsi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang menyakiti waliku, maka aku akan mengumumkan perang kepadanya. Kalau sudah orang itu diangkat menjadi walinya Allah, maka Allah langsung turun tangan. Dan hakikat wali ini adalah derajat dan pangkat di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Artinya si A, si B, si C ini wali Allah atau tidak, hanya Allah yang tahu. Maka kalau orang itu sudah diangkat menjadi walinya Allah, langsung dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mengatakan atau menyakiti waliku, maka aku akan adantuhu bil harbi. Aku akan umumkan perang dengan orang itu. Tidaklah hambaku mendekat kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai selain apa yang aku wajibkan baginya. Hambaku senantiasa mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan-amalan sunnah sehingga aku mencintainya. Apabila aku telah mencintainya, aku menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar. Aku menjadi penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat. Aku menjadi tangannya yang ia gunakan untuk berbuat, dan kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Jika dia meminta kepadaku, pasti aku beri. Jika ia minta perlindungan kepada aku, pasti aku lindungi. Hadis riwayat Bukhari, nomor hadis 6502. Jadi dalam hadis ini ada beberapa pelajaran penting, bahwasanya orang-orang tertentu itu mereka dalam hidupnya itu selalu melakukan taqarrub, muraqabah, pendekatan diri kepada Allah Ta'ala.
Sehingga hidupnya adalah sebuah proses akselerasi atau percepatan untuk bagaimana dia itu menjadi hamba Allah yang dekat kepada Allah. Itulah yang kemudian disebut wali. Selama ini kadang-kadang kan definisi dan asosiasi kita tentang wali ini kan seseorang yang bisa mendatangkan keajaiban, seorang yang kadang-kadang dia itu berlaku di luar kewajaran manusia pada umumnya. Ya, wallahu a'lam. Tetapi di dalam hadis ini jelas sekali bahwa wali itu adalah orang yang mempunyai kedekatan kepada Allah Ta'ala dengan amalan-amalan yang selain amalan wajib, ia melakukan amalan-amalan sunnah, mendekat terus kepada Allah Ta'ala. Jadi sedapat mungkin dia itu mengambil peluang-peluang ibadah untuk mempercepat itu. Nah, kalau sudah seperti itu, kata Allah, langkahnya itu langkahku. Artinya dalam bimbingan Allah, kelihatannya penglihatanku, perbuatannya adalah atas bimbinganku. Kalau dia minta tidak aku tolak, dan dia akan aku lindungi, kata Allah. Maka salah satu pengertian al-wali di sini adalah al-qarib, yakni dekat, kurbah. Orang yang mempunyai kedekatan kepada Allah Ta'ala. Maka kurban itu kan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Di dalam Al-Quran surat Yunus ayat 62 dan 63 Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tidak bersedih hati. Jadi orang itu kalau sudah kedekatannya kepada Allah itu beres, maka hidupnya itu akan tenang. Tidak ada sesuatu yang menggelisahkan dia karena sandarannya kepada Allah itu kuat. Siapa mereka? Dalam ayat berikutnya diterangkan alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka itulah orang yang beriman dan bertakwa, orang yang senantiasa mendekatkan diri kepada aku, kata Allah. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Syekhul Islam Imam Ibnu Taimiyah di dalam kitabnya Al-Furqan Bainal Auliya'ir Rahman wa Auliya'is Syaitan. Di Ibnu Taimiyah ini salah satu karyanya yang terkenal adalah ini, Al-Furqan Bainal Auliya'ir Rahman wa Auliya'is Syaitan. Perbedaan antara walinya Allah dengan walinya setan. Beliau mengatakan bahwa fa'auliya'ullahi, orang-orang yang menjadi walinya Allah itu adalah humul mu'minunal muttaqun. Mereka itu orang-orang yang beriman dan bertakwa. Maka takwa ini adalah sebuah derajat di sisi Allah yang kemudian orang itu nanti akan menjadi walinya, yang menjadi dekat kepadanya. Maka mudah-mudahan kita bisa menjadikan diri kita sebagai walinya Allah, orang-orang yang dekat kepada Allah Ta'ala dengan amalia-amalia ibadah kita. Satu di antara syarat utamanya tentu adalah beriman. Jadi kita bersihkan ibadah kita dari kesyirikan, kita bersihkan ibadah kita dari sifat riya, kita bersihkan ibadah kita dari sifat ujub, takabur, sum'ah dan lain sebagainya, sehingga ibadah kita itu akan sampai kepada Allah. Di samping ibadah yang wajib, kita juga melakukan akselerasi dengan ibadah-ibadah yang sunnah, dan ini semua kita niatkan semata-mata karena mencari ridho Allah. Dengan itulah kemudian nanti Allah akan mengangkat kita menjadi walinya. Dan wali tidak harus bisa melakukan sesuatu yang tadi itu, yang khariqul adah, yang di luar kebiasaan. Ketika orang itu sudah dekat kepada Allah Ta'ala, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa gelisah, tidak ada rasa sedih, karena sandarannya kepada Allah kuat. Demikian yang bisa kita pelajari. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menjadi satu keterangan yang bermanfaat. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah, amal ilmu rezeki yang barokah, dan akhirnya kita memungkasi hidup kita ini dengan tetap membawa iman Islam husnul khawatimah.
Mudah-mudahan kita, keluarga kita, saudara jamaah kita diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama di zaman-zaman dan masa-masa sulit seperti ini. Kita senantiasa menjaga koneksitas kita, hubungan kita, kedekatan kita kepada Allah Ta'ala dengan berbagai macam amaliyah ibadah. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka wa humma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala